kecuali oleh artikula atau kata sandang. Berikutnya adalah fungsi artikula. Sebenarnya artikula itu tidak mempunyai arti, tapi punya fungsi. Fungsi dari artikula itu sendiri adalah untuk menentukan kata benda, mensubstansikan suatu kata yang besar, jangkung, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan keterangan yang sebelumnya. Jadi, fungsi artikula itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, artikula yang bersifat gelar. Yang kedua, artikula yang mengacu ke makna kelompok. Terakhir itu yang ketiga, artikula yang minimalkan. Jenis artikula yang bersifat gelar diantaranya yaitu misalnya berhubungan dengan orang atau suatu hal yang dianggap bermartabat. Artikula yang bersifat gelar yaitu sang, seri, hang, dan dang. Artikula yang mengacu pada makna kelompok. Nomina yang diiringi oleh artikula biasanya tidak dinyatakan dalam bentuk kata ulang. Karena apa? Karena artikula bermakna ketidaktunggalan. Jenis artikula yang mengacu pada makna kelompok adalah kata para. Biasanya digunakan untuk menegaskan makna kelompok bagi manusia yang memiliki kesamaan sifat tertentu, khususnya berkaitan dengan pekerjaan maupun kedudukan. Untuk kata umat dan kaum yang sebenarnya juga menyatakan makna kelompok, tetapi kata itu tidak termasuk arti. Karena apa? Karena kata umat dan kaum merupakan nomina. Selanjutnya adalah artikula yang menominalkan. Artikula yang menominalkan biasanya mengacu ke makna tunggal atau kinetik yang tergantung pada konteks kalimatnya. Artikula ini biasanya digunakan untuk mengiringi nama orang, membentuk nomina dan adjektiva atau verba. Dan jika dalam konteks bahasa yang tidak formal, biasanya digunakan untuk mengiringi pronomina dia. Selain itu, artikula ini biasa digunakan untuk menunjukkan perasaan negatif terhadap seseorang yang dirujuknya. Jenis artikula yang menominalkan adalah si dan yang. Dalam pemakaian artikulasi, biasanya digunakan di depan nama seorang yang dirasa sudah akrab, atau seperti tadi, untuk mengungkapkan perasaan negatif. Contohnya, si Ono kemarin makan bakwan 3, tapi bayarnya cuma 1, seperti itu. Sedangkan kata yang berfungsi dalam sintaksis atau hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam sebuah kalimat atau frasa. Dan dalam artikula, kata yang membentuk suatu frasa nomina dan verba atau adjektiva atau kelas kata lain yang bersifat spesifik maupun tidak spesifik. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh yang menggunakan artikulasi. Contoh yang pertama, sang ratu sudah memberikan keringanan. Ini adalah contoh artikula yang bersifat gelar. Bisa kita tandai dengan kata sang ratu yang berarti gelar. Contoh yang kedua, si buaya menerkam bebek yang berenang di sungai. Ini adalah contoh artikula yang menominalkan. Bisa kita tandai dengan kata si dan yang. Contoh yang ketiga, Hang Tuang menemui Hang Bei untuk melakukan musyawarah. Ini adalah contoh dari artikula bersifat gelar. Bisa kita tandai dengan kata hang. Contoh artikula yang mengacu pada makna kelompok. Contohnya, kita sebagai warga Indonesia wajib mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bisa kita tandai dengan kata para pahlawan yang mengacu pada makna kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.